Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Suatu malam, Khalifah Al-Wathiq Billah bermimpi. Tembok yang pernah dibangun Zulkarnain telah terbuka. Itu berarti kaum yang ribuan tahun berada di baliknya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, telah berkeliaran di alam bebas. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog merupakan malapetaka besar yang berkaitan dengan akhir zaman. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan satu dari 10 tanda besar kiamat yang disebutkan Nabi. Ke-10 tanda besar tersebut berdasarkan hadis riwayat Muslim adalah munculnya kabut, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata, matahari terbit dari barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya api dari Yaman yang menggiring umat manusia menuju padang mahsyar, dan bumi amblas di 3 tempat, satu di timur, satu di barat, dan satu di Jazirah Arab. Bahkan isyarat tentang telah terjadinya sesuatu pada tembok yang dibangun Zulkarnain telah disampaikan Nabi 2 abad sebelumnya. Sebuah riwayat melalui Ummu Habibah dari Zainab binti Jahsy, istri Nabi, menyebutkan, pada suatu malam Nabi SAW keluar rumah lalu bersabda, "Sungguh celaka orang Arab akibat suatu bencana yang telah dekat datangnya. Hari ini terbuka tembok atau dinding Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini," sambil meletakkan ujung jari telunjuk beliau ke ujung ibu jari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perihal mimpi Khalifah Al-Wathiq tentang telah lepasnya Ya'juj dan Ma'juj itu tertulis dalam sebuah manuskrip Arab. Catatan Ibnu Khuraidabi dengan redaksi sebagai berikut. Salam Al-Tarjuman memberitahu saya, Ibnu Khuraidabi, ketika Al-Wathiq Billah melihat dalam mimpinya bahwa tembok yang dibangun Zulkarnain untuk memisahkan kita dengan Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka. Dia mencari seseorang yang bisa dia kirim ke tempat itu, di mana tembok berdiri, untuk mencari informasi tentang itu. Salam Al-Tarjuman adalah orang yang diutus Khalifah Al-Wathiq, Khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah yang memerintah Baghdad pada tahun 842 hingga 847 Masehi untuk mencari tembok Zulkarnain. Adapun Ibnu Khuraidabi adalah salah seorang yang mencatat kata-kata yang didiktekan salam yang berisi catatan perjalanan, perintah khalifah, dan laporan salam kepada khalifah. Catatan Ibnu Khuraidabi tersebut dibukukan dengan judul Kitab Al-Wasalik wa Al-Mamalik yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Book of the Roots and Kingdom. Dalam Gog and Magog in Early Syriac and Islamic Sources, Salam Guest for Alexander Wall, Emery van Donsel, dan Andreas Smith menulis umumnya orang mengira salam sebagai orang Arab. Tapi Donsel dan Smith mengatakan tidak tertutup kemungkinan salam adalah seorang Khazaria. Al-Tarjuman, gelarnya bermakna sang penerjemah. Salam konon menguasai sekitar 30 bahasa. Karena dia orang Khazaria, ekspedisi yang dipimpinnya mudah memasuki Khazaria dan wilayah lain di bawah kekuasaan Khazaria. Bahkan Donsel dan Smith pun menduga Salam merupakan seorang Yahudi yang memungkinkan aksesnya lebih leluasa di wilayah Khazaria. Soal nama Salam yang diduga Yahudi, Donsel dan Smith menganalogikan nama Salam dengan nama suami Zainab binti Al-Harits, Salam bin Misham. Suami istri ini adalah Yahudi yang hidup di zaman Nabi. Zainab menjadi terkenal karena dialah yang pernah mencoba meracuni Nabi lewat masakan kambing. Tapi ini hanya perkiraan Donsel dan Smith. Sekedar informasi, sejak abad ke-6 hingga abad ke-13, di kawasan Kaukasus antara Laut Kaspia dan Laut Hitam berdiri sebuah imperium Yahudi. Kekuasaannya membentang dari Eurasia hingga Asia Tengah, dari Volga Bulgaria hingga Kaukasus. Yahudi Khazaria ini antara lain menurut Arthur Koestler dalam The 13th Tribe bukanlah Yahudi Semit yang berasal dari Palestina, melainkan orang Khazaria, salah satu suku nomaden Turki.
Mereka memeluk Yahudi pada abad ke-8. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.